ketika Fadlizon dengan entengnya, dengan mulut besarnya bilang supaya Densus 88 dibubarkan saja, saya termasuk orang yang sakit hatinya. Orang ini benar-benar busuk hatinya. Itu saya katakan waktu itu juga, waktu saya kritik itu supaya, karena terlalu banyak lembaga yang menangani terorisme, seolah-olah masalah kita ini terorisme. Ini berarti Anda sedang menafikan kerja keras dari Densus 88. Densus Iya. 88 nangkap orang kan bukan asal menangkap. Pasti Tapi kan ada juga bisa, bukti-bukti. dan tugas saya sebagai anggota DPR juga mempertanyakan apa dasarnya. Biarkan nanti pengadilan yang Iya. menentukan. Jangan Jangan maksudnya, Anda intervensi. Enggak, kita boleh mempertanyakan kan. Gak sedikit pun punya empati, gak pernah menghargai kerja orang yang sudah susah payah menjaga negeri ini. Dan ini diucapkan oleh orang yang duduk di kursi yang disebut wakil rakyat. Entah rakyat mana yang pilih dia. Tapi kita harus tahu, apa sih latar belakang Fadlizon bicara kalau Densus 88 itu harus dibubarkan? Fadli nyumbang $20.000 untuk HASI, dan HASI sendiri adalah organisasi yang sudah distempel sebagai organisasi teroris. Dia punya ikatan sangat kuat dengan bapaknya, namanya Jemaah Islamiyah, dan kita tahu Jemaah Islamiyah itu punya ikatan dengan Al-Qaeda. Saya tidak melihat ancaman terorisme pun, saya tidak melihat, terus terang saja ya. Ini ada kekuatan-kekuatan lain yang menginfiltrasi ya, supaya ada seolah-olah teroris dan sebagainya. Isi tweet HASI tepatnya kayak gini: terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Fadlizon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Lalu Fadli menjawab singkat di tweetnya, amin, semoga bermanfaat, terima kasih. Kita tidak pernah mendengar ada orang Indonesia melakukan bom bunuh diri. Sejak Indonesia merdeka itu hampir nggak ada yang namanya bom bunuh diri. Melawan kolonialisme Belanda aja nggak ada yang pakai bom bunuh diri, nggak ada yang pakai serangan bunuh diri. Ingat nggak kemarin, baru saja ada penangkapan teroris oleh Densus 88. Yang ditangkap adalah seorang dokter yang kemudian tewas di Sukoharjo. Dr. Sunardi. Dia tewas karena melakukan perlawanan saat mau ditangkap Densus. Menurut saya, siapa yang betul-betul teroris ya harus dihukum lah. Gitu, harus dikenakan hukum yang berat. Fadli bahkan sangat nyinyir ketika Densus kemarin itu menembak mati Dr. Sunardi. Padahal Dr. Sunardi ini jelas-jelas tokoh Jamaah Islamiyah sekaligus penanggung jawab HASI. Kita lihat nih, Putin menyerang Ukraina saja nggak disebut teroris. Kenapa kok kita sibuk dengan itu? Akhirnya kita berantem sendiri di dalam. Jadi Sunardi ini sebagai penanggung jawab HASI tewas sebagai tersangka teroris. Kenapa dia ditersangkakan sebagai seorang teroris? Ya itu tadi, karena lembaga yang dia buat dan dia naungi atas nama kemanusiaan atau berkedok kemanusiaan ternyata menjadi organ dan kaki tangan terorisme untuk mendukung para gerombolan serigala di Suriah. Di sini mereka cari duit kemana-mana untuk dikirim bukan kepada masyarakat Suriah, tetapi pada gerombolan-gerombolan yang justru merusak dan menista masyarakat Suriah. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menilai bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon sengaja mendanai gerakan teroris. Hal tersebut ia simpulkan usai menelusuri informasi mengenai Fadlizon yang pernah menyerahkan donasi kepada Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Fadli nggak mau jejaknya sebagai penyokong dana bagi gerakan atau kegiatan HASI tercium dunia atau tercium oleh netizen. Makanya tweetnya dihapus. Menurutnya, HASI dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Maret 2015.
Sementara Fadlizon memberikan donasi kepada HC setelah itu, yakni pada Mei 2015. Sebagai wakil ketua DPR, nggak mungkin Fadli nggak tahu informasi itu, kata Eko Kuntadi melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 15 Februari 2022. Yang paling membuat kita miris justru adalah bantuan Fadlizon itu. Saya yakin ketika membantu, Fadlizon sebagai anggota DPR nggak bisa ngeles, kan saya cuma membantu kemanusiaan. Dia tidak mungkin tidak tahu bahwa hasil ini oleh PBB maupun oleh Pengadilan Negeri Indonesia dinyatakan sebagai organisasi teroris. Bayangkan betapa sedihnya kita ketika seorang pejabat negara difasilitasi oleh negara, dibiayai oleh negara, malah memberi bantuan kepada organisasi yang sering melakukan kejahatan kemanusiaan. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris, sambungnya. Adapun sebelumnya, Eko Kuntadi menyoroti unggahan lama HC, yakni cuitan pada 29 Mei 2015. Dalam unggahan tersebut, terdapat foto Fadlizon menyerahkan donasi sebesar $20 secara simbolik kepada pihak HC. Semoga menjadi amal solih yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Bapak Fadlizon. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian cuitan HC. Setelah ditelusuri di situs resmi PBB, HC terdaftar pada 13 Maret 2015 sebagai organisasi yang terkait dengan Al-Qaeda. HC disebut berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, memfasilitasi, mempersiapkan, atau melakukan tindakan atau kegiatan oleh, dalam hubungan dengan, atas nama, mewakili, atau untuk mendukung Jemaah Islamiyah atau JI. Bukan hanya itu, HC juga disebut melakukan perekrutan untuk dan mendukung tindakan atau kegiatan Jemaah Islamiyah. Sejumlah pihak menilai ucapan Fadlizon tidak berdasarkan fakta dan sejarah ketika ia mengungkap Densus 88 anti teror perlu dihapuskan. Saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi nggak benar. Saya termasuk yang berpendapat pembubaran yang sejak awal ketika itu sebagai wakil ketua DPR juga. Jangan hanya dilihat dari dua sisi. Orang yang mendukung Densus itu banyak, malah mungkin kalau dihitung jauh lebih banyak. Jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan, kita tetap bekerja demi menyelamatkan bangsa ini dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Ya pemainnya ya Fadlizon lah salah satu pemain utamanya gitu. Langsung dituduh Bang. Juga. Saya mau tanya siapa sih yang ngerti komunisme? Oke, langsung dituduh. Fadlizon aja salah kok. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah menyesatkan bangsa dengan menuding adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Misalnya Hizbut Tahrir ingin daulah Islamiyah. Lahirnya di mana? Di Inggris. Di Inggris hidup sampai sekarang. Pemerintah menghitung akibatnya kalau usul Anda yang misalnya brutal agar membubarkan Densus dan sebagainya dituruti, lalu terjadi lagi hal-hal seperti dulu di mana teroris itu tidak bisa ditangkap dengan sebuah dasar undang-undang, dengan ukuran-ukuran ketentuan undang-undang, malah kita nanti kecolongan semua gitu. Akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Statement ini narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, tuntutan-tuntutan agar Densus dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal.